Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Akhirnya ya, Redmi Note 9 series diluncurkan di India. Kita tonton. Seperti biasa ya, saya ringkas yang aslinya 1 jam lebih menjadi cuma 10 menit lebih lah. Oke, langsung mulai dari desain. Akhirnya, desainnya berubah. Udah lama desain Xiaomi gitu-gitu aja ya. Akhirnya berubah. Notch dibuang. Oke. Jadi sekarang depannya ala-ala siapa, ayo tulis di bawah. HP apa yang pertama modelnya kayak gini? Sekarang pakai punch hole. Oh, menarik nih. Jadi sekarang udah kayak flagship. Ini mungkin kalian nggak banyak yang sadar kalau di HP flagship itu getarannya tuh bukan cuma getar satu model, tapi beda-beda antara fungsi, getarannya tuh beda-beda. Dan sekarang disematkan di Redmi Note 9 Pro series ini. Jadi di peluncuran kali ini ada kejutan. Nggak ada Redmi Note 9 yang standar. Cuma ada Pro dan Pro Max. Oke, masih ada headphone jacknya. Syukurlah. Infrared blaster juga ada. Khas Xiaomi. Untung nggak dibuang ya. Nah, ini menarik. Ini pertama. Akhirnya menggunakan fingerprint sensor di pinggir, seperti Sony awalnya dulu. Setelah itu diadopsi di Samsung S10i. Warnanya 3, yang putih menarik ya. Ini summary-nya. Jadi memang ini videonya saya singkat. Jadi ringkasan-ringkasan penting-pentingnya aja ya, supaya kawan-kawan yang nggak punya kuota dan waktu buat nonton 1 jam lebih bisa nonton lebih cepat di video kami ini. Dari tadi nggak dibahas AMOLED, jadi berarti ini nggak AMOLED ya. Ya nggak apa-apa, yang penting harganya tadi menarik. Harga paling penting. Pro kamera. Oke. Ini yang dibahas adalah yang Pro Max dulu ya. Nah, yang Pro Max menggunakan 64 megapiksel. Yang lainnya biasa ya, 8 megapiksel ultra wide angle. Oh, makro kameranya sekarang bukan cuma 2 megapiksel tapi 5 megapiksel. Oh, yang terakhir cuma lensa tambahan bokeh-bokehan ya, jadi nggak ada fungsi lainnya. Cuma buat bantu supaya portretnya bagus. Nah, ini menarik lagi. Jadi dia bisa ngambil foto RAW. Buat kawan-kawan yang nggak ngerti, foto RAW itu kalau diambil dia ukuran filenya gede banget dan kelihatan jelek seperti yang di kanan ini. Tapi ini maksudnya adalah untuk diedit lagi. Kalau diedit hasilnya bisa lebih bagus daripada JPEG. Buat yang profesional pasti ngerti ya. Jadi ya dihindarin aja kalau untuk yang gak ngerti, karena akan menghabiskan memori yang besar. Tapi bagi yang ngerti, ini bisa diedit jadi keren banget. Seperti ini. Yang JPEG malah jadi kelihatan jelek setelah yang RAW-nya diedit. Kamera depan. Oh, kamera depannya megapikselnya gede ya, 32 megapiksel. Tapi dia nggak nyebutin autofocus sayangnya. Padahal saya berharap ada kamera depan yang autofocus. Jadi dia bilang untuk memproses 64 megapiksel itu 4 GB nggak cukup, jadi harus 6 GB. Jadi di Pro Max ini minimal adalah 6 GB serinya, jadi nggak ada yang 4 GB. Supaya bisa memproses 64 megapiksel kamera utamanya. Oke. SoC akhirnya terjawab. Akhirnya 720G.
Nah, 720G ini ternyata dan disebutkan juga di acara ini Adreno GPU-nya Adreno 618 ya. Jadi 720G itu dia lebih kencang dari 730G. Kirain di bawahnya, ternyata di atasnya. Wi-Fi-nya juga diperkuat. Jadi buat yang gamer tambah oke lagi untuk koneksinya. Ini masih 4G ya. Ya bagus karena kalau udah 5G percuma juga kan, di sini belum siap. Oke, storage-nya 2.1 kencang. Nah, ini menarik, baterai. Yoi. 5020 mAh karena memang sudah dijanjikan ini akan jadi Redmi Note terbesar baterainya. Oke. Ada lagi. The Note 9 Pro Max will come with a chargernya 33. Kemarin prediksinya salah, kirain 22,5 watt. Ternyata 33 watt. In box. Nah, dan ini agak nyindir yang kemarin gak disediakan ya. Jadi chargernya sudah termasuk di kotak. Charger charges half the battery in under 30 minutes. 50% dalam setengah jam. Loh, kok nggak disebutin kalau full berapa? What you saw was aneh, tapi ya udahlah. Jadi 50% dalam setengah jam. Kalau sampai penuh nggak tahu. Nanti semoga kita bisa langsung coba dan ngetes langsung ya real time-nya seperti apa. Ini kesimpulannya, ringkasannya untuk yang Pro Max. Setelah ini harusnya dijelaskan untuk yang Pro. Menarik ya, jadi mereka cuma ngeluarin 2 seri, kirain bakalan 3 seri. Tapi yang seri standarnya nggak ada. Mungkin nanti turun ke seri Redmi biasa, Redmi 9. Jadi Redmi Note 9 aja. Nggak tahu bakal dikeluarin atau enggak, tapi ada kemungkinan langsung turun ke Redmi 9. Nah, ini yang Pro, bedanya. Jadi kebanyakan sama. Ini saya ringkas yang beda-beda aja. Nah, ini bedanya di lensa kamera belakangnya, lensa utamanya cuma 48 megapiksel. Berarti ada yang RAM 4 GB karena kan tadi sudah dijelaskan ya. Oh, kamera depannya cuma 16 megapiksel. Jadi ada 2 perbedaannya. Kamera belakang, kamera depan, sama pilihan storage dan RAM tentunya ya. Oh, jadi sekarang ultra wide-nya ada image stabilization seperti dulu awal-awal ada di Samsung ya. Jadi dia pakai lensa lebar, jadi sehingga bisa lebih stabil, tapi gambarnya ya berkurang karena nggak pakai lensa utamanya. Wih, ini saya suka. Jadi yang manual bukan cuma foto, video juga ada manualnya. Ini dulu biasanya ada di flagship, tapi dulu yang awal-awal itu seingat saya LG di seri V-nya. Jadi kita nggak perlu beli Filmic Pro lagi, nggak perlu install Open Camera. Udah ada manualnya di dalam softwarenya langsung, MIUI. Atau MIUI berapa nanti. Focus picking, mantap ini. Buat yang suka ngambil video, pasti ngerti ya. Nah, ini keren. Ya. Ini tinggal harganya aja nih. Ini menarik. Udah gitu desainnya beda ya. Biasanya kan serinya desainnya gitu-gitu aja. Tuh dia sebut Filmic Pro kan. Filmic Pro tuh mahal loh. Oke, sekarang ngomongin kualitas. Ini buat kedua serinya ya. Gorilla Glass 5, depan, belakang, dan kamera. Mantap ini. Jadi nggak perlu beli lapisan lagi buat di kameranya kan. Biasa kalau kamera gede gini dilapisin lagi ya. Udah masangnya susah lagi kan. Oke, sisi ujung-ujungnya diperkuat. Jadi kalau jatuh nggak langsung pecah. Splash proof. Jadi kalau kehujanan aman. Walaupun jangan dibawa berenang. Ini keren. Semoga nanti yang masuk Indonesia garansinya 2 tahun seperti Redmi 8 dan 8A kemarin ya. Dan semoga harganya sama atau lebih murah. Oke, mulai dengan harga. Yang Pro cuma ada 2 varian. Yang paling rendahnya 464.
Can you guys guess? It is only Ini saya langsung rupiahkan. 12,000 Sekitar 2,6 juta rupiah. Kalau dirupiahkan dengan harga India ya, nanti masuk Indonesia bisa jadi berubah sedikit. And the 6GB Syukur-syukur kalau lebih murah. variant is being launched Yang for 6 giga 6128-nya adalah 3,1 juta. Ini entar. Sebentar, tahan. Menarik banget ini harganya. Redmi Note 9 Pro for all of you guys. What about the big brother? Redmi Karena saat Note ini 9 Pro Redmi Max. Note 8 Pro harganya masih 3 juta loh. Base variant, which is 29 6GB something RAM lah. and 64GB, storage Menarik nih. is being Nanti launched dia at- masuk bakal berapa Any harganya? guesses? It is being launched at only rupees Pro Max paling rendah 2,9 juta. And then Note 8 we Pro-nya have aja cuma 6GB, cuma 128 3 juta. 128 Ini GB bentrok kalau variant, which is being berarti launched nanti yang at Note 8 Pro-nya turun. Berarti tahan, jangan beli dulu. 999 rupees. Yang seri 6128-nya 3,3 juta. Variant, which is 8GB RAM and 128GB storage, is being Dan yang launched paling at atasnya 18,999 berarti paling mahalnya cuma 3,7 juta. Ini Xiaomi So makin these are gila. Redmi Note 9 Pro and Redmi Note 9 Pro Max. So Oke, that's all from our side. itu aja. Thank Gimana? you so much Harganya to apakah all our sesuai new ekspektasi fans, kalian? our Dan media gimana? colleagues and our partners Saya udah who are tahu watching kalau the kalian fight. tuh nunggu antara And ini big, sama big Realme shout out to 6 our series. Xiaomi India team members Jadi tulis di kolom who have komentar helped kalian organize pilih this yang event mana and dan who are sitting kenapa, here live faktornya with us. apa. So thank you so much, Sambil guys. menunggu, semoga mereka cepat masuk ke Indonesia ya. Biasanya With this Redmi tuh, signing off, Xiaomi biasanya see you agak guys lama very antara soon. di India Namaste. dengan di Indonesia. Tapi semoga kali ini enggak. Dan satu lagi yang paling penting, please Xiaomi, jangan goib kali ini. Jangan goib. Itu aja. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa lihat di oatekno.com untuk info yang lebih update. Wassalamualaikum.